Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng saya Andi Wibowo di channel kita yang tercinta ini pemirsa. Kali ini saya mau memperbaiki atau lebih tepatnya menunjukkan ke pemirsa cara mendiagnosa kerusakan pada blender merek Cosmos tipe yang nanti bakal saya tunjukin ke pemirsa tipenya berapa. Kondisi kabelnya seperti ini, kotor, banyak lemaknya, sisa-sisa bumbu-bumbu makanan yang pernah di blender. Terus kondisinya pun sebetulnya ini harus dibersihin dulu, minimal dijemur pemirsa supaya dia kering. Biar minimal minyak-minyaknya itu agak-agak hilang lah. Ini dia, Cosmos, dan nama-namanya pun, tulisan-tulisannya pun hampir nggak kelihatan karena ditempeli lemak-lemak. Tipenya adalah CB282G. Blender ini kata yang punya agak bau gosong. Saya siapin dulu avometer analog, terus coba saya pencet tombol nomor satu. Ternyata tombol nomor satu nggak bisa dipencet. Yang bisa dipencet tombol nomor 2. Kita lihat ya, pakai avometer analog nggak nyambung karena saklar yang atas belum ditekan. Jadi harus dipasang dulu mangkoknya supaya saklarnya tertekan. Kemudian kita cek stekernya saat saklar dihidupkan. Ternyata arus listrik bisa masuk ke lilitan. Bagus kalau gitu, arus listrik bisa masuk dan bisa hidup, dan dalam keadaan off dia nggak korslet, berarti aman kalau dicolokin ke arus listrik 220 volt. Saya colokin ke arus listrik 220 volt. Blendernya ternyata memang benar mau berputar pemirsa. Tapi agak aneh ini. Biasanya kalau blender bunyi normal nggak kayak gini. Kalau misalnya pemirsa sering menggunakan blender, pemirsa pasti tahu tuh. Blender itu berputarnya normal apa enggak terlihat dari suaranya, terdengar dari suaranya. Langsung aja kita akan bongkar, kita lihat kerusakannya ada di bagian mana. Ambil obeng plus, terus kita buka 4 buah skrup yang ada di bagian bawah sini. Terus kita tinggal tarik aja casingnya, nanti kita bisa ngelihat spool dan saklar-saklar yang ada di dalam sana. Nah, sambil nonton ini, ada baiknya kalau misalnya pemirsa yang belum subscribe untuk klik subscribe dan membagikan video ini ke teman-teman pemirsa. Klik juga tombol like, jempol ke atas. Ini dia spoolnya. Spoolnya kelihatan masih bersih, nggak kena air, karena memang dikasih selang untuk pembuangan sendiri yang udah didesain dari pabrik. Jadi kalau misalnya kena air, nggak sampai membasahi spool. Tapi kelembapan juga bisa merusak spool pemirsa. Kita lihat di sini, ternyata saya ngelihat ada sedikit bekas-bekas kayak gosong gitu. Di bagian-bagian yang lain kelihatan mengkilap warna tembaga, tapi di bagian-bagian yang lain agak kelihatan gosong. Dan itu sebetulnya bisa diasumsikan bau gosong yang timbul itu karena spool yang udah agak warna-warna hitam ini. Kalau misalnya mau dipakai sih blendernya masih lah tahan beberapa hari. Coba saya buka skrup yang ada di bagian spool ke casing. Seperti ini. Saya menggunakan sarung tangan karena lemaknya banyak banget di sini pemirsa. Ini bukan sarung tangan sebetulnya, kantong kresek, kantong kresek bening. Sebetulnya sebelum buka spool, kita harus buka dulu gigi bunga yang ada di bagian atas.
supaya spoolnya bisa ditarik. Tapi karena gigi bunganya tuh dol ternyata, jadi saya nggak bisa ngebukanya pemirsa. Jadi saya mau coba cari cara yang lain. Ternyata pun saya goyang-goyang juga nggak bisa nih. Jadi gigi bunga yang di atas itu harus dibuka dulu. Resikonya dia bakal patah karena dia dol. Sementara itu saya tunjukin dulu ke pemirsa bagian yang gosong ada di bagian spool di sebelah sini. Saya cari posisi dulu. Ah, ini pas di tengah-tengah. Yang bukan yang mengkilap ya pemirsa, di sebelah kirinya itu kan ada agak-agak hitam. Itulah bekas gosong, bukan solasinya ya. Nah, ini di bagian sini pas di tengah-tengah ini tuh hitam. Inilah yang menimbulkan gosong, menimbulkan bau gosong. Spoolnya udah setengah mati. Ini dia yang saya tunjuk pakai jari telunjuk sebelah kiri. Karena yang sebelah kanan saya lagi megang kamera. Ini gosong pemirsa. Terus di bagian satu lagi juga kelihatan gosong juga. Sementara itu saya sambil cari cara untuk ngebuka gigi bunga yang bagian atas. Ternyata masih tetap nggak bisa karena dia dol. Kalau diputar itu asnya nggak ikut berputar. Itulah yang menyebabkan keanehan suara yang ditimbulkan waktu blendernya hidup. Setelah saya buka kunci pengaman blendernya, kunci pengaman spool maksudnya, saya akhirnya bisa menarik spoolnya. Dan tangan saya akhirnya bisa menjangkau kumparan primer seperti ini. Yang bagian dalam itu kumparan primer. Dengan maksud saya akan memutar kumparan primer ini sekaligus saya tahan gigi bunga yang bagian atas. Ternyata masih tetap nggak bisa karena ternyata saya menemukan di dalam sini ada drat yang pecah. Ternyata dratnya itu terbuat dari plastik. Biasanya terbuat dari plastik tapi dikasih ring. Karena blender ini nggak menggunakan ring, akhirnya plastiknya pecah pemirsa. Mungkin waktu itu digunakan untuk memblender barang-barang yang keras seperti es batu misalnya. Itu bisa juga merusak gigi bunga bagian atas. Nah, cara melepasnya kan tadi nggak saya tunjukin ya ke pemirsa. Saya mau tunjukinnya dengan cara memasangnya aja. Kurang lebih cara melepasnya juga sama seperti cara kita memasang seperti ini. Ada dua buah kabel yang harus kita lepas kalau misalnya kita mau melepas spoolnya tanpa membuka gigi bunga bagian atas. Kabel itu salah satunya adalah kabel yang ini. Kalau misal pemirsa bongkar blender ini dan pemirsa bisa melihat dengan detail, di sana ada kabel yang disolder di arang. Itu yang bakal kita lepas menggunakan solder. Nah, sekarang kan posisinya saya memasang kembali. Jadi saya pasin dulu kabelnya ke arangnya, kedudukan arangnya itu, terus panasin solder, terus solder deh di situ. Akhirnya nanti dia bakal masang lagi. Kalau udah pas kita solder, hati-hati jangan sampai kena tangan karena ini panas banget di atas 300 derajat Celcius. Nah, pemirsa, sebetulnya gigi bunga bagian atas yang dol itu bisa dilepas meskipun dia dalam keadaan dol, tapi dia nggak akan bisa dipasang lagi karena dia pasti pecah. Karena kita paksa menggunakan tang atau cutter atau benda-benda tajam yang lain. Nah, kalau misalnya kita punya spare partnya nggak apa-apa, bisa kita pasang lagi. Tapi kalau spare partnya kita nggak punya, terus dijual di toko-toko juga nggak ada, mau nggak mau kita harus konsultasi dulu sama yang punya blender, kira-kira mau digimanakan blendernya. Karena ini berisiko, malahan bakal nggak bisa dipakai lagi ya. Nah, gimana caranya kalau misalnya mau menggunakan blender dalam keadaan seperti ini? Gigi bunganya kan
pecah tuh, retak ya, akhirnya kan dia dol. Kalau misalnya kita masih mau menggunakan 1 atau 2 hari lagi, gigi yang pecah itu bisa kita lem menggunakan lem lem setan, atau lem-lem pakai bahasa-bahasa yang lain lah. Tergantung gimana cara kita nyebutnya. Kita bisa lem dengan hati-hati sambil kita putar-putar supaya bagian rotor itu nggak keburu lengket ke bagian motornya. Karena kalau memang lengket nanti kan dia nggak bakal berputar karena asnya nempel ke bodi. Setelah kita pasang spoolnya, setelah kita solder, nanti kita bakal pasang baut yang panjang ini ke sini. Tapi ada baiknya kita nggak memasang ini dulu karena ini adalah baut untuk mengencangkan kunci pengaman untuk bearing atau untuk busingnya kumparan primer, busing asnya. Harusnya kita pasang busing asnya dulu. Untuk skrup pada bagian spool yang ditempelin ke bodi itu juga kita pasang supaya dia nggak goyang-goyang. Karena kalau goyang-goyang nanti gigi bunga yang plastik yang dol itu dia bakal goyang juga gitu. Jadi bahkan malah jadi rusak. Ini dia kunci pengamannya. Jadi kita pasang dulu seperti ini, terus baut yang panjang tadi baru kita masukin pemirsa. Ini adalah cara yang benar. Nah gini, terus kita kencangin. Kencanginnya hati-hati ya, jangan sampai obeng kita kepleset terus nyodok lilitannya. Karena kalau lilitannya terkelupas, dia pasti rusak. Lilitan itu kalau terkelupas dia bakal mengeluarkan medan elektromagnetik yang gak beraturan. Akhirnya bisa jadi asnya malah gak muter. Setelah kita pasang gigi pengamannya, bukan gigi pengaman, setelah kita pasang spoolnya, kita pasang casing untuk saklarnya. Kalau nggak bisa dari belakang, kita pasang dari depan aja, seperti ini. Kita tinggal tekan karena ada klipnya di sini. Tuh, tinggal tekan seperti ini, terus dia rapet. Terus kita tinggal pasang lagi saklarnya. Terus kita skrup sambil kita nunggu informasi dari yang punya. Ternyata yang punya nggak mau ngelanjutin blendernya karena nanggung cuma 2 hari. Kalau misal diperbaiki sembuhnya, jadi kita pasang aja lagi pemirsa. Skrup saklarnya jangan lupa dipasang juga, supaya kalau pas kita tekan dia nggak lepas ke dalam. Nah, saklar yang nomor 2 itu bisa disembuhkan dengan cara menyemprotkan cairan pembersih ke dalamnya. Kalau misalnya masih tetap nggak bisa, berarti memang saklarnya udah rusak. Semoga cara ini bisa menginspirasi pemirsa yang ada di rumah yang pengen benerin blender sendiri. Kira-kira blendernya mau dibetulin sendiri atau mau dibawa ke tempat servis, dan kira-kira berapa lama sembuhnya kalau misal kondisi blender itu seperti ini. Tergantung pemirsa mau mengambil keputusan yang mana. Setelah semuanya terpasang, kita pasang lagi skrupnya dan kondisi blender akan jadi seperti semula. Terima kasih pemirsa